LPABT, Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus atau yang biasa disebut dengan UPT LPABK adalah layanan pendidikan untuk menaungi anak berkebutuhan khusus yang ada di seluruh Kabupaten Gresik, melayani dan memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada pada sekolah inklusi maupun sekolah SLB atau sekolah luar biasa yang membutuhkan intervensi lanjutan maupun pendampingan belajar. Kan anak saya masuk sekolah inklusi, jadi kalau mau masuk sekolah inklusi kan harus dapat rekomendasi dulu dari RC sini. Terus setelah itu saya ke sini minta surat rekomendasi, kok ternyata tempatnya enak, terus ada tempat terapinya juga, anaknya juga cocok, alhamdulillah sekarang di sini. So this is my second time coming to the Resource Centre. I'm constantly amazed at the commitment and the work that's being done here at the Resource Centre. What I see is people working together. I see collaborations that's been happening over many years. And I think it's a really good sign of partnership between the Indonesian government and Australia as well, because I know Australia has been really key, especially in Western Australia, has been really a key partnership in building the resource centres. I can see the resource centres really meeting a lot of the needs of children with special needs in terms of readiness for school, disability inclusion, providing much needed services for the community. So yeah, I think it's a wonderful place. Kalau bicara tentang program unggulan, bingung ya, karena di sini semuanya adalah program prioritas, karena sebagaimana kita tahu setiap anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi seluruh program itu saling berkaitan. Ada psikolog itu harus dipakai untuk semua anak karena untuk mendeteksi seberapa anak-anak kemampuannya. Kemudian ada program rekomendasi khususnya untuk anak-anak yang sekolah di inklusi. Pada akhirnya semuanya akan membutuhkan. Kenapa? Karena pada layanan rekomendasi ada screening, ada layanan psikologi yang saling berkaitan, kemudian ada pemilihan sekolah yang ditentukan oleh jarak. Bukan hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang akan melanjutkan sekolah lanjutan, tetapi itu nanti juga berlaku untuk anak-anak yang akan berpindah sekolah karena tiba-tiba ada orang tua yang mutasi. Itu untuk apa kita melakukan layanan rekomendasi? Karena kita tahu bahwa mereka kurang diterima di halayak umum. Banyak terjadi penolakan. Karena apa? Bukan karena sekolahnya menolak anak-anak tersebut, tetapi karena mereka ada kekhawatiran tidak mampu memberikan pelayanan kesetaraan seperti pada anak-anak reguler pada umumnya. Hampir 2 tahunan lebih. Oh, alhamdulillah, waktu kesini itu cuma kata-katanya itu belum jelas. Sekarang sudah mulai 3 kata, alhamdulillah. Sekarang juga fisioterapi juga sudah mulai kayak meruncing, udah mulai bisa. Awalnya kan tangannya itu nggak bisa, kayak kaku gitu. Alhamdulillah di sini, dan enak, yang mengajar juga enak-enak. Kan kita dikasih tahu hasilnya di dalam itu ngapain, anak itu ngapa aja. Jadi anak itu kalau di rumah itu kalau tanya-tanya kita itu juga bisa ngerespon gitu. There's huge needs in Indonesia in terms of meeting the needs of children that have got disabilities, and that's really the situation for where resource centres come into their own, building partnerships. I guess what I see here is a huge partnership that's happened between different ministries, the Ministry of Education, of Social Affairs, of Health as well, and this the resource centre is sort of at the intersection of all of these different departments in really providing needs for children and for their families, and the support for their families as well.
Where I come in, I guess, is looking at things from a hearing care point of view, because not only is there children with physical disabilities, but also needs that have got hearing loss and that need for hearing care. Mitra ya, kalau mitra kita insya Allah udah banyak sekali bermitra, karena kita tidak mungkin bisa sendiri. Kalau kita tidak bermitra, karena kita menaungi anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Kabupaten Gresik, jadi kita juga bermitra dengan layanan puskesmas, posyandu. Ini adalah salah satu juga program prioritas kita, karena kenapa? Deteksi dini itu harus dilakukan dari dini. Dari mana? Dari posyandu. Kenapa dari posyandu? Kita melibatkan kader-kader yang ada pada posyandu. Kenapa harus posyandu dulu? Karena anak-anak berkebutuhan khusus itu memang harus dideteksi sejak dini. Kita melakukan mitra dengan dinas kesehatan, karena kita harus berizin, itu ada di wilayahnya dinas kesehatan. Ada lagi lain, kita ditunjuk sebagai hearing center oleh UNER. Kemudian kemarin alhamdulillah baru kedatangan tamu dari Australia, dari kampus The University of Melbourne, namanya Mr. Chris. Beliau adalah ahli audiologi bersama 4 mahasiswanya. Kita kebetulan juga ditunjuk, bukan kebetulan ya, tapi memang kita sudah ditunjuk sebagai hearing center. Kita juga mempunyai beberapa alat, namanya ada alat OAE, ada audiometer. Itu bisa untuk men-screening anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya pada gangguan telinga atau gangguan pendengaran. And so I've come here with audiology students from the University of Melbourne, and we're here just to listen and to learn about what the needs are of the resource centres. There's some really great rooms here. They have fantastic equipment. They've been fitted out over many years. Some of the equipment is older, and so obviously what happens is you have maintenance and repairs that needs to happen, and there's evidence here. The staff here was showing us some of the difficulties they have with the lack of technical support. They've got deeply committed individuals here that have got a wealth of knowledge around speech, around physical needs, and also around hearing needs of children. And so we really want to support them in this and to spur them on, to encourage them in doing this great work. So that's why we're here, to listen and to learn and to understand what those needs are, and to provide some support in some way. And that might be a way of training, that might be a way of technical advice and some support. Our university is really keen in understanding what the needs are of our neighbours, and helping to collaborate and to work together at solving some of these really big global health issues. Katanya enak gitu, tempatnya juga katanya adem gitu. Seminggu sekali, awalnya sempat bicara sama fisioterapi itu seminggu 2 kali. Setelah bicaranya ada hasilnya, sekarang fokus ke fisioterapi. Soalnya kan tangannya belum bisa nulis juga gitu. Ya ingin kemandiriannya, soalnya katanya di sini juga ada kelas khusus transisi, katanya anak itu bakatnya di mana. Terus katanya mau dialihkan di situ. Alhamdulillah di sini juga memadai semuanya gitu tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, kadang anaknya kan kalau di rumah itu gimana, nanti saya konsultasikan. Terus di rumah cara melatihkannya juga gimana. Alhamdulillah pokoknya di sini itu sangat mendukung sekali tentang cara-cara anak gimana, kalau tantrum gimana, pertamanya bingung, terus nanti didiskusikan, akhirnya bisa. Ya semoga bisa lebih baik lagi. Ini sudah baik tapi bisa lebih baik lagi, dan semoga anak-anaknya juga patuh pada gurunya, kasihan gurunya soalnya. Kedepannya kita berharap bisa bekerja sama dengan seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik. Laporkan jika ada yang mengalami gangguan pendengaran di sekitar Anda, laporkan kepada posyandu terdekat ataupun kepada puskesmas. Kami melakukan layanan screening pendengaran gratis.